Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadan lihasa wa ma kunna linahtadi hadan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita sebagai umat manusia tidak dapat menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang dimana dialah Nabi yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain akhrajan nasa minadz-dzulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Berbicara tentang ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan psikoterapi Islam, ada 3 ayat yang saya ingin sampaikan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan psikoterapi Islam. Yang pertama yaitu di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil muttaqin. Yang artinya, arti dalam surah tersebut ialah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran atau nasihat dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-Nya yang telah diberikan kepada makhluknya dengan menurunkan Al-Quran dengan 3 fungsi. Yang pertama, peringatan terhadap perbuatan-perbuatan keji. Maksudnya adalah dari kebimbangan dan keraguan, yaitu sebagai penyembuh penyakit yang bersumber di dalam dada. Yang kedua yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebagai rahmat, dengan mengamalkan Al-Quran kita akan diberikan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga menyimpulkan fungsi Al-Quran dalam memperbaiki jiwa manusia. Yang pertama, di dalam Al-Quran mengatakan mau'idah, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka mencintai hak dan benar serta menjauhi perbuatan yang batil atau jahat. Yang kedua, syifa, yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia seperti syirik, kufur, dan munafik. Yang ketiga, huda, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan sesat dengan jalan. Yang keempat, rahmah, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Maka di dalam ayat ini dikaitkan dengan psikoterapi Islam, karena Isab Zainal Arifin, psikoterapi Islam dapat diistilahkan sebagai asyifa bi Al-Quran wa al-huda, yaitu penyembuh terhadap penyakit-penyakit dan gangguan psikis yang disadar dan disasarkan tuntunan nilai-nilai Al-Quran dan doa. Maka dari itu, Al-Quranlah penyembuh dari segala macam penyakit dan dikaitkan dengan psikoterapi Islam tersebut. Yang kedua, di dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubukum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, arti dari surat tersebut, mereka itu orang yang beriman, yang berhati tenang, tentram karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Di dalam tafsir Quraisy, orang yang beriman hatinya akan damai dan tentram, sebab zikir dapat menenangkan hati seseorang. Zikir di sini maksudnya adalah mengingat kepada Allah baik melalui hati maupun lisan. Dengan zikir seseorang akan keluar dari rasa ragu, bimbang, dan kekhawatiran. Oleh karena itu, seseorang manusia mesti menanamkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ayat ini dikaitkan dengan psikoterapi Islam, dikaitkan dengan Al-Quran, karena si kalian juga dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, karena berzikir juga dapat menenangkan hati dari masalah-masalah yang dihadapi oleh kalian dan dihadapi dengan seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu surah At-Tin, surah ke-95 ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanannya dengan kemampuannya,
memahami, berbicara, mengatur dan berbuat baik, sehingga memungkinkan menjadi khalifah di bumi sebagai kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Datur Tafsir min Fadil Khadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar menafsirkan, yaitu siapapun yang mentadabburi firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4 ini, dia tidak akan berani menghinakan manusia ciptaan Allah, dan tidak pula ia akan menghinakan setiap makhluk ciptaan Allah yang dipuji olehnya. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak dapat menghina sesama manusia, karena kalau kita menghina sesama manusia, kita berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir selanjutnya dikemukakan oleh Datur Aid Markas Tadabbur di bawah penguasaan Syekh Prof. Dr. Umar bin Abdullah Al-Mulkiblal, yakni sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya susunan karena wujud dan bentuknya yang baik. Kemudian kami kembalikan beberapa manusia, yaitu orang kafir, dan kami menjadikannya masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, setiap kita mendapatkan masalah-masalah, kita baiknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa tenangkan diri kita, tenangkan jiwa kita. Maka dari itu, setiap kita mempunyai masalah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, sholat, berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, itulah saya sempat sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, terutama bagi diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wallahu yatawalla sholin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.